Teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan membagikan cerita tentang kisah cabai dan raja. Mari kita simak sama-sama ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Kisah cabai dan raja. Suatu malam, sebelum tidur, Nenek Cabe menemani 5 cucunya. Mereka bernama Ca, Ci, Cu, Ce, dan Co. "Nek, kenapa rasa bangsa cabai itu pedas?" tanya Ca. "Iya, tidak seperti rasa bangsa buah yang manis," kata Ci. "Kalaupun ada yang masam, tapi menyegarkan," sambung Cu. Nenek pun menjawab, "Ciptaan Allah itu maha sempurna cucuku. Allah menciptakan berbagai bahan makanan dengan berbagai macam rasa. Nah, bangsa cabai ditakdirkan untuk berasa pedas." "Tapi bangsa cabai berguna juga kan, Nek?" tanya Cek. "Maksudnya berguna bagi bangsa manusia, Nek," tambah Cok. "Oh, tentu saja berguna," sahut Nenek Cabe. "Kalian mau mendengarkan cerita nenek?" Saat itu juga Ca, Ci, Cu, Ce, dan Co menjawab serentak, "Mau." Nenek Cabe pun mulai bercerita. Pada zaman dahulu kala, ada seorang raja yang sangat senang makan makanan berbagai daging, seperti daging sapi, daging kambing, rusa, dan juga daging ayam. Sang raja sama sekali tidak suka makan makanan sayur-sayuran. Oleh karena itu, tidak heran kalau raja berbadan sangat gemuk. Raja memang sangat gemar berburu rusa. Rusa hasil buruannya selalu dipanggang, dan raja pun selalu menyantapnya dengan sangat lahap. Suatu hari, raja sakit parah. Napasnya sesak dan kepalanya pusing sekali. Tengkuk raja juga terasa kaku. Raja lalu memerintahkan permaisuri untuk memanggil tabib kerajaan. Hingga tiba di istana, tabib langsung memeriksa kesehatan sang raja. "Apa penyakitku, tabib?" tanya raja. "Ampun, Paduka, menurut pemeriksaan hamba, Paduka menderita berbagai penyakit, antara lain tekanan darah tinggi dan gangguan jantung." "Apa penyebab penyakit-penyakit itu, tabib?" "Mohon maaf, Paduka, penyebabnya tidak lain karena badan Paduka terlalu gemuk." "Lalu, apa yang harus aku lakukan?" tanya raja. "Paduka sebaiknya menghentikan kebiasaan makan aneka daging." "Lalu, aku harus makan apa?" "Mohon ampun, Paduka, Paduka bisa memakan aneka sayuran, ditambah juga berbagai macam buah-buahan. Itu makanan sehat, Paduka." Mendengar jawaban sang tabib, raja merenung sejenak. Raja tidak menyukai sayuran. Raja pun berpikir bagaimana caranya agar ia bisa memakan sayuran dan buah-buahan. Hingga akhirnya raja mendapatkan ide. Raja memerintahkan juru warta istana untuk mengumumkan sebuah sayembara berhadiah. Isi sayembara itu adalah mencari orang yang bisa membuat sayuran terasa enak untuk dimakan oleh sang raja. Sayembara itu dilakukan oleh banyak orang. Mereka semua tertarik dengan hadiah yang ditawarkan oleh sang raja. Salah satu peserta sayembara itu adalah sepasang suami istri petani. Di ladang mereka ditanami jenis tanaman baru, beberapa di antaranya yaitu jenis tanaman cabai.
Dengan bahan utama cabai merah dan cabai rawit, mereka membuat bumbu yang diulek dan dilumatkan. Aneka sayuran mentah atau matang bisa enak dimakan dengan bumbu itu. Kelak, bumbu itu kita kenal dengan sebutan sambal. Setelah dicoba, Raja sangat menyukai bumbu itu yang rasanya pedas. Raja pun bisa makan sayuran dengan sangat lahap. Suami istri petani itu kemudian dinobatkan sebagai pemenang sayembara. Raja pun menghadiahkannya 1 pundi-pundi uang emas. Raja berpesan agar sepasang petani itu dapat menyebarkan tanaman cabai kepada seluruh penduduk desa. Raja juga berpesan agar sepasang petani itu dapat memberitahu bagaimana cara membuat sambal kepada seluruh penduduk. Hingga beberapa waktu kemudian, Raja terlihat semakin sehat dan badannya pun tidak terlalu gemuk. Hal itu karena kebiasaan Raja yang sudah bisa memakan sayuran yang disantap dengan sambal sebagai bumbu dengan bahan utama cabai. Begitulah ceritanya manfaat cabai di kehidupan manusia. Halo teman-teman semua, berdasarkan cerita yang tadi kita simak bersama-sama, kita jadi tahu beberapa hal. Di antaranya, walaupun kita berbeda dibandingkan dengan yang lainnya, bukan berarti kita tidak memiliki manfaat untuk orang banyak. Seperti halnya cabai yang memiliki rasa berbeda dibandingkan buah-buahan, sayur-sayuran yang lainnya. Akan tetapi, ia tetap kaya manfaat untuk kehidupan kita, termasuk kesehatan kita. Selanjutnya, kita juga jadi tahu bahwa sayur-sayuran itu memiliki kaya manfaat untuk kesehatan kita. Maka dari itu, kita jangan lupa ya, tetap makan sayur untuk menjaga kesehatan kita. Oke, sekarang kita akan lanjut dengan menyanyikan lagu cabai bersama-sama. Di kebun belakang ada pohon cabai, cabai merah, cabai hijau, juga cabai rawit. Tapi ingat kawan, jangan terlalu banyak, makan cabai sakit perut, repot jadinya. Caci cu ceco, caci cu ceco, caci cu ceco, repot jadinya. Sekali lagi. Caci cu ceco, caci cu ceco, caci cu ceco, repot jadinya.